Seorang gangster bernama Dukpal, dia adalah orang nomor 2 di gengnya. Dukpal mempunyai impian untuk masuk ke universitas. Salah satu anggota gengnya ada yang mengkhianatinya. Dukpal kemudian menghajarnya dengan tangan kosong. Dia pun terluka, namun dia baik-baik saja. Dukpal kemudian pergi ke rumah ketua geng. Dia pun kemudian menceritakan semua kejadian tersebut. Ketua geng kemudian meminta Dukpal untuk menggantikan posisinya sebagai ketua geng Chilsung. Dukpal akhirnya pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri. Saat dia berhenti di tengah jalan, ternyata ada seorang anak yang berusaha melompat dari atas jembatan. Anak tersebut berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Dukpal kemudian berlari menghampiri anak itu. Namun tiba-tiba ada sebuah truk melintas. Anak tersebut tiba-tiba langsung menjatuhkan dirinya. Keduanya kemudian saling berhadapan. Nah, ternyata Dukpal berhasil menyelamatkan anak itu. Keduanya pun terjatuh. Saat Dukpal bangun, tiba-tiba truk melintas dan menabraknya. Nah, anak tersebut kemudian terbangun saat di rumah sakit. Dengan kaget saat melihat cermin, ternyata orang yang masuk ke dalam tubuh anak itu adalah Roh Dukpal. Dia pun tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Terdengar keributan di luar kamar. Ternyata dia adalah Dongsu dan juga Jungchul. Namun tiba-tiba Dongsu langsung memukulnya. Dukpal belum menyadari bahwa sekarang dia berada di dalam tubuh yang berbeda. Dongsu dan juga Jungchul menuduh anak tersebut sebagai orang yang menyebabkan Dukpal meninggal. Anak tersebut kemudian diseret ke rumah duka tempat Dukpal disemayamkan. Melihat dirinya sudah meninggal, Dukpal tidak bisa menerima kenyataan. Dia kemudian menghancurkan semua yang ada di depannya. Dia pun marah dan berjanji akan mengembalikan roh ke dalam tubuhnya. Dukpal kemudian meninggalkan tempat tersebut. Ternyata Dukpal pergi ke kamar mayat dan melihat tubuhnya yang sudah terbaring. Saat ini dia pun tidak percaya bahwa ternyata dia benar-benar meninggal. Dukpal kemudian pergi ke jembatan itu lagi. Dia akan menjatuhkan dirinya dari atas jembatan. Namun ternyata dia terjatuh di atas bis. Saat terbangun ternyata itu semuanya sia-sia. Nah, anak tersebut bernama Song Yi-hon. Dukpal tidak bisa berbuat apapun selain menerima takdir bahwa kini dia berada di dalam tubuh Song Yi-hon. Dukpal akhirnya kembali ke rumah sakit. Dia akan mencari tahu siapakah anak ini. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menemuinya. Ternyata wanita tersebut adalah sekretaris ayahnya. Dia adalah orang yang mengatur semua kehidupan Song Yi-hon. Tentu saja Dukpal terlihat bingung dengan apa yang terjadi pada anak ini. Dia kemudian menemukan iPad milik Yi-hon. Saat dibuka, ternyata di dalam iPad tersebut berisi buku diary milik Yi-hon, di mana Yi-hon sering dibully oleh teman-temannya. Nah, itulah sebabnya Yi-hon ingin melakukan bunuh diri saat itu. Tak hanya dibully, ketika dia ingin berteman dengan Sekyung pun ternyata dia difitnah bahwa dia melakukan stalking kepada Sekyung. Hingga akhirnya semua orang menjauhinya. Dukpal marah dan ingin membalas semua teman-teman Yi-hon. Akhirnya Dukpal kini berdamai menjalani hidup sebagai Yi-hon dan kembali ke rumahnya. Dia melihat seorang wanita yang menyambutnya. Ternyata itu adalah pembantu rumahnya. Bibi itu kaget melihat Yi-hon kembali. Dan ternyata ibu Yi-hon adalah seorang pecandu alkohol. Kemudian Yi-hon meminta makan kepada bibi tersebut. Bibi itu mengatakan bahwa sekretaris itu yang membuat ibu Yi-hon menjadi pecandu alkohol. Dia juga berusaha menyingkirkan Yi-hon di mana sebagai pewaris dari OK Construction. Yi-hon akhirnya masuk ke kamarnya. Dia pun kemudian melihat semua barang-barang milik Yi-hon yang tersusun rapi. Karena merasa rambutnya menghalangi pandangannya, Yi-hon akhirnya memutuskan untuk memotong rambutnya. Dengan penampilan baru, Yi-hon terlihat sangat fresh. Dukpal kini berusaha berpakaian seperti layaknya seorang siswa.
Dia membeli jaket di mana siswa sering memakainya. Saat di toko buku, dia berpapasan dengan Sekyung, tetapi Yihon tidak mengenalinya. Begitu pula dengan Sekyung yang nampak mengenali Yihon, tetapi dia masih ragu karena sekarang penampilan Yihon telah berubah. Dari cara bicaranya pun, Yihon seperti orang yang lebih tua. Sekyung mulai ragu apakah dia Yihon yang dia kenal. Nah, kemudian Yihon pergi dengan menaiki taksi. Sekyung menerima pesan dari ayahnya, tetapi dia nampak sangat ketakutan. Yihon diam-diam pergi ke rumah ketua geng, tetapi dia hanya melihatnya dari kejauhan. Akhirnya Yihon bisa berjalan dengan normal. Dia berlari dan juga menjaga fisiknya tetap kuat. Tak hanya itu, Yihon juga membeli beberapa alat gym untuk membuat tubuhnya lebih sehat. Nah, akhirnya tiba untuk masuk sekolah setelah libur panjang. Yihon kini siap untuk menemui semua teman-temannya. Dulu dia takut untuk berhenti di depan sekolah, kini Yihon yang sekarang akan menunjukkan siapakah dirinya. Tak hanya itu, dia terlihat sangat sopan kepada gurunya. Semua teman-temannya belum mengenali dia karena penampilan baru Dukpal yang terlihat sangat berbeda. Saat Yihon memasuki kelas, semua teman-temannya pun tidak peduli. Ketika dia duduk, ternyata semua orang mengira bahwa Yihon adalah anak baru. Sekyung melihatnya dari kejauhan. Nah, ternyata saat guru memanggil nama Yihon, dia mengacungkan tangannya. Semua orang kaget dengan penampilan baru Yihon. Jaemin adalah orang yang dulu membuli Yihon. Dia langsung berdiri dan juga menghampiri Yihon. Tentu saja kini Yihon tidak takut kepadanya. Akhirnya Yihon dibawa oleh Jaemin dan juga teman-temannya. Di sini dia menganggap bahwa Yihon masih sama seperti dulu. Saat mereka ingin memukul Yihon, dia berhasil untuk menghindarinya. Namun karena itu adalah tubuh Yihon, Dukpal tidak bisa bertarung secara maksimal. Nah, akhirnya Yihon pun tidak bisa menghindari tendangan dari Jaemin. Itu membuatnya tergeletak dan tidak berdaya. Nah, inilah ending dari episode 1.